Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat izin serta karunia-Nya. Pagi ini kita bisa bersama-sama di ruangan ini bincang-bincang sharing, insyaallah bukan kajian. Mudah-mudahan bincang-bincang sharing ini bisa bermanfaat. Saya ingat bincang begini mungkin ingat sekitar 4 tahun 5 tahun lalu. Biasanya kita habis Jumat suka ketemu ya, kajian untuk guru-guru, tapi bukan kajian agama, tapi kajian metodologi pendidikan. Baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian, ini sharing saja ya, jadi jangan dianggap ini kajian. Nah, saya tidak suka kalau kajian itu seperti apa ya, atas bawah gitu. Tapi kalau sharing kan equal ya. Jangan-jangan ilmu antum lebih banyak dari anda kan. Jadi kita equal, jadi bukan apa kajian. Jadi nanti lebih terbuka insyaallah. Saya ingin mengawali ini. Penghargaan yang Allah berikan dan Rasulnya terhadap orang-orang berilmu itu begitu sangat tinggi. Selama ini kalau di Indonesia ada pepatah yang saya tidak cukup setuju, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Emang mau dijadikan pahlawan antum? Tidak. Guru bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu sesuatu yang termulia di antara pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Saya ulangi. Guru itu adalah hal yang mulia di antara pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ini sekedar sharing. Ana ya akhi, afwan, ana pengusaha, tapi ana sempatkan untuk mengajar. Karena sebenarnya kalau soal orientasi duniawi, ana sudah lebih lah dari usaha insyaallah. Ana punya 3 perusahaan, tapi ana sempatkan untuk mengajar. Walaupun hanya di musala jemaahnya 4-5 orang. Kenapa ya akhi? Itu tidak didapatkan dari aktivitas yang lain. Kebahagiaan hati, kemudian kenyamanan batin. Dulu Ustadz Gunawan itu dekat dengan rumah saya. Saya ngajar di musola itu, ngajar kitab Bulughul Maram. Itu jemaahnya 6, 7. Ada duduk. Nggak ada persoalan. Kenapa? Karena mengajar itu hal yang paling mulia dan antum tidak temukan di sektor-sektor yang lain. Tidak ada. Jadi antum jangan merasa pahlawan tanpa tanda jasa. Jasanya, spesifikasi tidak diberikan kepada yang lain oleh Allah. Saya bisa buktikan dalam banyak hujjah. Baik ya. Jadi jangan berkecil hati, berbesar hatilah. Urusan dunia urusan kecil atau tidak? Urusan kecil. Bagaimana sesuatu yang kecil antum besarkan? Bertentangan dengan kehendak Allah. Sesuatu yang Allah besarkan baru kita besarkan. Sesuatu yang Allah hinakan ya kita hinakan. Jangan antum muliakan yang Allah hinakan. Seperti apa? Apa ya akhi? Fulus. Antum jangan kagum dengan mobil orang, jangan kagum dengan harta orang. Kagumlah antum dengan orang-orang yang istiqamah
menyalurkan ilmunya kepada saudara-saudara muslim. Baru kata. Jelas ya, akhwat? Ana cerita satu hal. Antum pernah dengar Ustaz Abdullah Tausik kan? Dokter di bidang apa? Saya. Kalau beliau mau cari duit, beliau itu cum laude. Dari bidang sayanya keren. Tapi beliau dedikasikan dengan mengajar, dan beliau tidak pergi ke tempat-tempat kota besar. Beliau tetap ada di pojok Yogyakarta sana, dan tempat, mohon maaf, terkebelakang secara finansial. Tapi beliau begitu menikmati itu semua. Kenapa? Ada satu hal yang tidak bisa antum dapatkan dengan aktivitas yang lainnya, kecuali dengan mentransfer ilmu yang dimiliki. Jelas ya, akhi ya? Jadi pahlawan tanpa tanda jasa atau bukan? Pahlawan dengan banyak jasa yang Allah berikan. Baik. Mungkin antum sudah tahu bahwa keagungan orang berilmu yang dilandasi iman itu sangat luar biasa. Bahkan spesifikasi Allah berikan di dalam Al-Quran ya, pada surat Al-Mujadalah ya, ayat 11. Gimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Coba antum renungkan. Allah angkat siapa? Orang beriman dan berilmu di antara kalian. Apakah ada di sini orang yang kaya, orang yang punya kedudukan? Lah, yang diangkat oleh Allah orang-orang beriman dan berilmu. Iman dan ilmu, maka membawa antum pada posisi tinggi. Di sisi siapa? Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena itu saya sering mengatakan, jangan sibuk mencari posisi dan kemuliaan di hadapan manusia, karena pasti antum akan capek dan lelah. Carilah kemuliaan itu di sisi Allah. Mudah, nyaman, happy, tenang, sederhana, apa adanya. Tapi mencari kemuliaan di hadapan manusia, capek, lelah. Kenapa? Karena antum harus memframing diri antum, dan antum harus mempackaging diri antum agar selalu nampak baik, nampak lebih dari orang lain. Tapi mencari kemuliaan di hadapan Allah tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah, nyaman. Antum diagungkan manusia, tak jadi rembul. Dicela manusia, tak jadi sampah. Ayo concern dengan iman dan ilmu, antum mendapat kedudukan mulia dari yang menciptakan makhluk, yaitu Allah. Nah, kalau kita mau bicara tentang tafsir komunikasi, menurut saya sekolah ini kan juga dulu tidak ada di zaman Nabi. Ada atau tidak? Tidak ada. Adanya apa? Halaqah. Betul atau tidak? Maka sekarang terlembagakan. Saya ingin sampaikan, jika sumber daya manusia di negeri itu mumpuni, maka akan mengangkat negeri itu mulia. Tapi jika sumber daya manusia di negeri itu tidak mumpuni, maka pasti mengantarkan negeri itu pada keterbelakangan. Dan sumber daya manusia itu ditentukan oleh siapa? Oleh antum semua, oleh pada guru-guru. Antum yang menentukan sumber daya manusia itu, dan itu menjadi tolak ukur tentang kemajuan sebuah negeri. Tapi kalau sudah pendidikan rusak di negeri itu, pendidikan tidak jalan, pasti negeri itu akan terkebelakang. Itu pasti. Ana mau cerita. Boleh kan cerita ya, akhi ya? Cerita kampung Ana ya. Ana cerita gini, akhi. Ana ini orang Madura. Orang Mesir tahu antum Madura? Semaklum Madura? Roh hunak? Alamak. Pasti antum berimajinasi itu.
Wah, orang Madura kalau tidak tukang besi tua, nah tuh. Di sini yang nyaut, tuh kan? Tukang sate. Tapi Anda mau cerita, betul. Ayah saya tukang sate keliling. Tukang sate keliling. Pendapatannya 15.000. Anaknya 7. 4 dokter. Apakah digaya? Tidak, kekuatan doa. Tapi bukan itu yang mau ceritakan. Di Madura ya ikhwah, di kampung anak ini orang Bangkalan. Di Madura itu pesantren itu mungkin ada Ustaz Saman di sini. Nah, itu huwa min Madura. Tapi Madura KW. Ya. Orang Madura yang tidak bisa bahasa Madura beliau. Ya. Di Madura itu ada pulau namanya Sapekan. Itu pulau masuk ke daerah Madura, KTP-nya Madura, tapi semua orangnya orang Bugis, Sulawesi. Jadi tak bisa bahasa Madura. Itu kalau Madura ya Ustaz Saman? Kalau Madura? Suya. Atau tidak bisa sama sekali, jangan-jangan. Jadi banyak orang Madura, Ustaz, tapi tidak bisa bahasa Madura. Itu saudaranya Ustaz Saman itu. Sama yang kemarin wafat, Allahumma yarham, Dewan Fatwa, Dewan Dakwah, Ustaz Samsul Bahri, itu juga orang Madura, tapi tidak bisa bahasa Madura. Karena ada sebuah pulau. Yang mau saya ceritakan begini. Di Madura, terutama di tempat saya, di Bangkalan itu, hampir mungkin 1 kilo, 2 kilo ada pesantren. Tidak ada pesantren sepi. Hampir semua pesantren penuh. Maka anak-anak dari Bangkalan, itu antum tukang sate, rata-rata bisa bahasa Arab. Rata-rata. Karena kalau menikah tidak bahasa Arab dengan akadnya itu aib. Sehingga mereka belajar semua. Di zaman saya, SMP satu kecamatan cuma 1. Isi muridnya cuma 15 orang. Termasuk saya. Jadi saya ini anti mainstream memang dari dulu kecil. Tak mau saya mau pesantren. Tapi saya mau ke sekolah SMP. Itu cuma ada 1. Apa yang mau saya ceritakan? Begini. Anak-anak di kampung saya mengerti ilmu agama. Mengerti ilmu agama. Tapi miskin sayang. Apa yang terjadi? Kemudian marginal, terpinggirkan. Dagang sate, walaupun sekarang sudah adalah sebagian-sebagian yang terkenal, Mahfud MD, kalau orang MUI itu Ustaz, siapa yang dari Lipia? Adalah salah satu ketua Ustaz Khalil, ya, Khalil Nafis. Nah, itu Madura juga, ya sebagian lah. Jadi di Madura itu anak-anak secara agama mengerti, tapi miskin sains, akhirnya terpinggirkan. Orang-orang di kota di zaman saya begitu pedulinya dengan sains, tapi lupa agama. Akhirnya pinter, tapi kacau dalam beragama. Kedua-duanya keliru. Mesti menginherenkan antara agama dengan sains. Itu yang disebut tidak sekuler. Sekuler itu ketika mendekotomi antara agama dengan dunia. Dan itu tidak mungkin kita pisahkan. Karena semua urusan dunia diatur oleh agama. Karena itu saya bahagia ketika ada Nabawi. Berarti dia akan mengajarkan agama dan juga mengajarkan sains. Nah ini ya akhi yang mestinya antum inherenkan. Saya menyebutnya dengan istilah hidden curriculum. Apa itu? Kurikulum tersembunyi. Antum boleh ajarkan biologi, antum boleh ajarkan fisika, matematik, tapi saya yakin di dalamnya muatannya agama begitu sangat kuat. Betul atau tidak? Saya sering sampaikan, misalnya kita ajarkan biologi tanam pohon di pot 3, 4, 5, 6, lalu tumbuh itu pohon. Apa yang akan kita katakan sama anak? Nah, kita merawatnya, itu ikhtiar. Lalu siapa yang menumbuhkan? Bukan kita, tapi Allah. Kita sudah mengajarkan tauhid rububiyah. Lalu kemudian mati di antara satu, padahal kita rawat sama. Kita bisa mengajarkan tentang takdir. Jadi muatan-muatan agama ada semua dalam sektor-sektor ilmu yang lain. Cuman memang butuh guru yang cerdas dan mengerti agama sehingga mampu menginherenkan. Baik. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku, penghargaan terhadap ilmu begitu sangat luar biasa oleh Allah. Jadi antum-antum yang berilmu ini penghargaannya tinggi dari Allah. Antum jangan berkecil hati.
Maka saya tidak suka kalau guru, ustadz ditanya apa kerjaan antum, lalu antum mengatakan ana guru. Anda boleh, ana guru. Begitu ya, akhi. Kayak zaman-zaman dulu tahun-tahun 90, kalau ditanya antum kuliah di mana? Di UI. Antum di mana? Di LIPI ya. Jadi kayak nggak punya penghargaan, nggak punya kebanggaan. Dan kita harus bangga mestinya. Bagaimana tidak bangga? Allah saja menghargai begitu tinggi. Kenapa kita menjadi tidak bangga? Jelas? Jelas atau tidak nih? Jadi tak ada lagi rendah, tak ada lagi rendah diri bagi seorang guru. Kita harus bangga. Tapi tidak ujub. Gimana caranya itu? Nah, nanti ada caranya. Baik, itu satu ya. Yang kedua, begitu tingginya penghargaan terhadap ilmu, Rasul mengatakan, hadis ini masyhur ya, riwayat Imam Tirmidzi kan, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah, semua dengan ilmu. Ingin kedua-duanya, maka dengan ilmu. Landasannya semua ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi apa yang antum tidak banggakan? Ilmu ini keren, ilmu luar biasa. Ada satu syair indah. Ana ingat dulu ketika ana di pesantren, ana pesantrennya NU ya, ya. Antum pernah dengar kitab Ta'limul Muta'allim? Pernah dengar ya? Yang sama dengan saya. Ayo angkatan. Zainal Abidin itu sama dengan saya. Ada satu syair indah pada kitab Ta'limul Muta'allim pada pembukaannya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ta'allam, belajarlah engkau. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu zainun. Apa zainun itu? Perhiasan, permata. Akhi, orang berilmu ada dimanapun dicari orang. Permata ya ikhwah, tercebur ke dalam got yang kotor, orang akan terjun cari itu permata. Tak ada permata yang dibuang oleh orang, tak ada orang berilmu disingkirkan oleh orang. Lalu bagaimana kita rendah diri? Tak ada ya ikhwah. Bangkai mau ada di dalam lemari terindah, dia akan dicari untuk dibuang. Tapi permata ada dimanapun dicari orang. Emas, orang berkorban untuk mencarinya walau di bawah gunung sampai dia roboh kemudian. Itulah ilmu. Apa yang membuat kita rendah diri? Kenapa saya mengangkat ini? Saya ingin moral pengajar itu tinggi. Saya ingin moral pengajar itu mulia. Saya ingin moral pengajar itu punya harga diri. Maka karena itu kalau antum tahu itu, antum tidak akan, mohon maaf, disetir oleh orang-orang berkedudukan dan berharta. Tidak mungkin. Karena antum selalu merasa rendah diri, maka orang-orang seperti ini, mohon maaf sekali ya, kadang-kadang menginginkan kemauan orang-orang berharta dan orang-orang punya jabatan, sehingga bisa menyembunyikan ilmu. Saya punya cerita, ada salah satu tempat besar, anak khutbah Jumat. Mungkin ada yang tersinggung. Setelah khutbah Jumat, Anda disampaikan oleh pengurus, Pak Ustadz dipanggil oleh pembesar lah ke atas. Loh, kok saya dipanggil? Saya bukan karyawan, saya bilang. Iya, beliau ada butuh. Kalau begitu beliau turun ke bawah. Tidak turun-turun. Oh, tidak bisa Pak Ustadz. Ya sudah, kalau tidak bisa saya juga tidak bisa. Saya pulang. Wallahi ya. Jangan hinakan diri kita. Ulama itu didatangi, orang berilmu itu didatangi, tidak mengemis, tidak datang hanya karena kebutuhan sesuatu. Lah, jelas? Antum mengajar di sini, tolong agama Allah atau tidak? Afwan, antum mengajar di sini, tolong agama Allah atau tidak? Tolong agama Allah kan? Pasti nggak Allah tolong kita? Teorinya antum sudah baca kan? Yakin apa enggak tuh?
Yakin atau tidak? Jangan-jangan teorinya itu sampai sini ya. Ini yang disebut al-ilmu ilman. Ilmu itu terbagi dua. Ilmun fil lisan, berhenti di mulut. Fadhaka hujjah. Ilmu seperti itu untuk hanya menjadi argumentasi, pandai bicara ke sana sini soal teori ilmu. Wa ilmun fil qalb. Ilmu yang masuk ke dalam hati. Fadhaka ilmun nafi. Itulah ilmu yang akan berubah menjadi sikap. Ilmu bermanfaat. Kalau tidak akan pernah berubah menjadi sikap. Berhenti di teori yang pintar apa? Intelijensi, questionnya, tapi tidak emosional dan spiritualnya. Kata Benjamin S. Bloom ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tidak itu kesini akhir. Teorinya saya yakin lah antum banyak, makanya saya bilang bukan kajian tapi sharing. Karena soal ilmu antum lebih banyak lah daripada. Selesai? Jelas ya akhi? Agung atau tidak ilmu? Agung atau tidak? Agung. Jadi kita tidak boleh rendah diri. Kalau rendah hati, bukan boleh, harus. Beda antara boleh dan harus. Belajar fikih nanti repot itu. Sebab kalau ujub bahaya dia. Ada dalam kitab apa? Banyak dalam kitab ya. Ada salah satu kitab membahas khusus tuh. Tentang sombong dan bangga. Bahkan ancamannya berat bagi orang-orang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Wa qala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan faqala inna Allah jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Itu repot nanti kalau itu bersemayam pada diri kita. Sebab kenapa? Selain di akhirat tak dapat surga, di dunia orang-orang sombong itu ada dua kecenderungan negatif. Yang pertama, tertutupi dari kebenaran. Coba dia orang bilang, siapa yang ngajar? Itu ustaz yang kecil itu. Kecil ustaznya, nggak mau tuh. Akhirnya dapat informasi, tidak dapat informasi, ketutup kan dari kebenaran kan? Yang kedua apa? Ghamtun nas, suka menyepelekan. Saya sering bilang begini, kan ada kasus tuh belakangan tuh. Kenapa orang suka mengatakan orang dengan mengenyek gitu? Mengenyek itu apa sih? Apa ya? This is my original language. Apa? Merendahkan ya, menghinakan gitu. Kalau ditanya apa sih sebabnya? Cuman satu, karena ada sifat sombong pada dirinya. Orang kalau sudah merasa hebat, ada sombong, pasti merendahkan orang. Tapi kalau kita merendahkan diri kita, maka kita pasti akan muliakan orang. Ada seorang ulama, mungkin antum tak baca ini, tapi saya bacalah, nggak apa-apa, karena ini tidak dijadikan referensi. Abu Ishaq, orang Mesir ya, Ibrahim bin Adham, orang Irak ya, asal kota Basrah. Beliau mengatakan apa? Matat qulubukum fi asyrati asya', katanya. Hati kalian itu mati karena sebab 10 hal. Salah satunya apa? Ishtaghaltum bi uyubi akhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian terlalu asik dengan kurangnya orang, dengan aibnya orang, dengan lemahnya orang, tapi kalian tak punya waktu untuk melihat lemah dan aib kita. Karena itu kita selalu merasa besar. Kalau kata pepatah orang Indonesia gimana? Gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di ujung lautan nampak. Itu bohong betul ya. Artinya apa? Kita punya kecerdasan melihat kurang orang, tapi kita tak punya kecerdasan melihat kurang kita. Oleh karenanya muncul ujub dan kibir. Di situ munculnya, antum baca deh. Dengan seksama, pahami dengan baik karya Imam Ibnu Qayyim tentang ad-da'ud-dawa. Ada kata yang begitu sangat indah, dan kalau antum pahami dengan baik, nanti ujungnya itu ke sana. Baik, ikhwah. Sudah ya? Saya sudah sampaikan tentang keagungan ilmu. Sekarang bab kedua. Bab kedua adalah tentang keutamaan orang-orang mengajar. Tadi keagungan ilmu, sebenarnya keagungan ilmu itu begitu banyak lah ya, antum lebih paham lah. Sekarang saya ingin bukan memotivasi, membuat kita bangga tentang keutamaan orang mengajar. Tapi ini nggak panjang, sedikit sekali saya sampaikan karena saya lebih concern nanti pada konsep bagaimana mengajar yang baik. Oke, antum ini juga nggak jadi rujukan ya, afwan nih. Saya suka membaca kitab yang kadang-kadang tidak jadi rujukan sebagai enrichment. Apa enrichment ini? Sebagai pengayaan.
Kadang-kadang saya suka membaca kitab yang tidak jadi rujukan teman-teman di sunnah salaf, tapi saya sebagai enrichment kadang-kadang membaca. Antum pernah tahu kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang Mesir? Ya. Ayo, antum di Mesir. Oh, Masya Allah. Baca antum ya. Oh, tahu. Kirain dari Mesir. Tadi yang dari Mesir siapa? Tadi ada cerita, beliau kan? Baik. Jadi ada kitab namanya Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau itu pernah bilang begini, manusia itu terbagi menjadi 4. Bahasa Arabnya antum lebih tahu dari anda lah, antum masyhur ini. Ada orang pandai, rajulun yadri. Ada orang pandai, tapi dia tidak mengerti kalau dirinya pandai. Maka orang itu dianggap sedang tidur, bangunkan dia. Fastaiqid. Jadi ada orang pandai, tak tahu dirinya pandai, maka orang ini dianggap sedang tidur, bangunin dia. Agar apa? Agar mau mengajar, agar mau menyampaikan ilmu. Adakah ustaz orang yang begini? Ada atau tidak? Ada. Saya punya kawan dekat, lulusan Libya pertama, kerjanya bertani, tapi kuliah S3. Kenapa Ustaz? Kau nggak mau mengajar? Anda bertani saja. Terus saya sindir, antum ini kayak orang tidur nyenyak aja nggak bangun-bangun. Saya bilang itu. Kenapa Ustaz? Saya kirimkan kitab itu. Ustaz, coba dibaca di halaman sedikit. Alhamdulillah, gara-gara itu beliau mau mengajar di musolahnya sekarang. Jadi banyak orang pinter tapi tidak sadar dirinya pinter, sehingga dia nggak mau mengajarkan ilmunya. Nah, orang ini dianggap sedang tidur, bangunkan dia. Ayo bangun, ngajar. Bayangkan beliau dari luar mau mengajar di sini, Masya Allah. Tapi itu sunnahnya begitu. Nabi dulu juga begitu kan, ngutus sahabat keluar-luar. Kemudian yang kedua, ada orang pinter, tahu dirinya pinter. Itu tidak dibilang sombong, orang keren. Kenapa? Karena dia mau mengajarkan ilmunya. Kenapa dia mau mengajarkan? Karena dia tahu satu hal, gaji yang tidak pernah habis sampai kita dibangkitkan oleh Allah dari pembaringan kita di alam barzakh hanya satu, yaitu ilmu mengajar. Coba, apa gaji yang tak pernah selesai? Gajinya guru. Tidak hanya dari manusia, tapi dari siapa? Dari Allah. Antum tahu kan? Ada 3 kan? Yang tak pernah putus. Satu, sedekah jariyah. Suruh sedekah harta, bukan tak punya, punyalah, punya, tapi tak banyak. Kan gitu ya? Punya tapi tak banyak. Bukan berarti tak banyak tidak bersedekah ya Ustaz ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, baik lapang maupun sempit. Tapi memang dasarnya manusia itu rada pelit ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Pelit enggak sih dasarnya manusia? Innal insana khuliqa halua. Khuliqa itu kan majhul ya. Diciptakan oleh Allah ya. Khuliqa halua, suka ngeluh. Wa idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manua. Al-Ma'arij. Kalau diberi yang baik-baik, harta pelit. Itu natural, fitrah itu. Mohon maaf, saya menggunakan kata fitrah tapi sebenarnya tidak pas. Artinya natural. Manusia itu sadarnya memang pelit. Dasarnya itu ya. Ini hari Jumat nih, bisa saya tes nggak? Anda buka peci, Anda suruh masukin uang. Nanti kita tes, kita hitung setelah di belakang. Tapi sayangnya saya bukan orang begitu. Nah itu ya akhi, manusia memang begitu. Makanya ada kata ada Rasulullah, ada 3 orang celaka kan? Ada 3 orang celaka, muhlikat. Siapa itu? 3 kan? Sukhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i bi nafsih. Apa itu yang pertama? Sukhun muta'. Apa sukhun itu? Pelit. Iya betul atau tidak? Apa bedanya dengan bakhil? Ya, Ustaz, apa bedanya Ustaz dengan bakhil? Apa bedanya sukhun dengan bakhil? Nih, kalau sukhun itu gini, okay. Ini bakhil dulu, bakhil. Ana pergi makan bakso bersama ustaz-ustaz ini. Makan apa? Makan bakso. Setelah mau bayar, ana izin sama antum, afwan ya akhi, ana ke hammam dulu. Nah, itu namanya ana bakhil. Bakhil itu namanya.
Takut disuruh. Bakhil itu pelit sama orang lain. Kalau sukhun, pelit sama diri sendiri. Ya, antum pergi ke restoran, matam, tanya, bikam hati berapa ini? 100.000. Ini berapa? 50.000. Enggak. Ini 25. Enggak. Ini kalau tempe orek berapa? 15.000. Inilah 15.000. Padahal di kantongnya ada 5 juta gitu. Itu namanya sukhun. Pelit sama awake dhewe. Pelit sama diri sendiri. Ada nggak sih orang begini? Kenceng betul. Kenceng betul. Kalau bahasa kenceng tanpa keraguan itu kan penuh dengan keyakinan kan? Sesuatu yang penuh dengan keyakinan itu rata-rata empirik gitu. Itu disebut hakul yakin. Kalau ainul yakin itu baru pengamatan-pengamatan. Mungkin gitu ya. Kalau ainul yakin itu apa? Ilmu kesimpulan kan? Tapi kalau hakul yakin itu empirik gitu. Ya sudahlah, lewatin itu. Baik, teruskan. Ana mau antum tidak tegang ya, akhi. Sudah. Ya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ada orang bodoh. Orang bodoh tahu dirinya bodoh. Itu kata Ibnu Athaillah Sekandari dianggap orang baik. Orang bodoh tahu dirinya bodoh. Itu orang baik. Kenapa dianggap baik? Karena dia tahu kebodohannya sehingga dia mau belajar, mau duduk. Dah ada orang akhi ngerti semuanya, nggak ada. Kita hanya mengerti di bidang kita masing-masing. Yang agama pun hanya ahli di bidangnya, jurusannya saja. Makanya ada kata bagaimana? Idza wusidal amr fantadiris, bukan pada ahlinya, tinggal tunggu. Berarti orang tuh memang punya spesifikasi. Tidak semua orang mengerti seluruhnya. Lah, jadi tak pantas tuh kita begini tuh. Nah ada. Yang bidangnya syariah ya syariah, yang bidangnya tauhid ya tauhid, yang bidangnya qiraah ya qiraah. Kan begitu kan? Jadi tidak ada semuanya mengerti. Rendah diri, rendah hati lah. Nah, jadi ada orang bodoh tahu dirinya bodoh. Orang itu baik atau tidak? Baik. Akhi, orang tuh mau tahu bodoh gimana sih caranya? Ada mahfudhat indah tuh. Bidawratiz zaman. Nahrifu ala naqsa aqlina. Kita tahu dengan kelemahan fikir kita. Dengan apa? Biziyadatin ilmin minna. Dengan bertambahnya ilmu. Kita itu tahu bodoh kalau kita belajar. Kalau kita duduk. Kalau kita nggak pernah duduk, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu kita bodoh. Makanya orang tua dulu sering bilang, makin aneh belajar, makin terasa bodoh. Makin terus belajar, makin kita tahu kalau kita bodoh. Makanya belajar itu tidak boleh berhenti. Gimana kata pepatah Arab? Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kalau kata orang kampung saya itu the long life education. Tukang besi tua ngomong begitu belagu apa? Belajar itu sepanjang hidup. Karena nggak mungkin selesai, ikhwah. Nggak mungkin. Ilmu itu luas sekali. Makanya dengarkan siapapun berkata, selama itu kebaikan. Ya, selama itu kebaikan. Baik. Jelas ya, ya? Baik. Itu satu. Bahwa ternyata orang mengajar itu apresiasinya keren. Dianggap orang terbaik adalah orang yang pinter, tahu dirinya pinter. Dalam bahasa hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Nah, berarti siapa? Sebaik-baik di antara kalian. Berarti orang mengajar itu orang baik atau tidak? Orang terbaik atau tidak? Siapa yang menyatakan itu? Siapa yang menyatakan itu? Rasulullah. Kan penghargaan yang kita pengenkan dari siapa? Cinta Rasul, betul atau tidak? Dicintai Allah, bukan manusia. Orang cuma punya banyak harta, punya jabatan, itu dikagumi manusia. Kita mau dikagumi Rasul, kita mau dicintai Rasul, kita mau diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa itu? Guru. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Berhenti belajar, enggak, dan mengajarkan. Wa'allam. Siapa yang memberi penghargaan? Allah. Siapa yang memberi penghargaan? Rasul. Coba antum pahami semua itu, antum nikmat dalam mengajar, antum happy dalam mengajar. Kenapa? Yang antum tunggu bukan habis bulan, tapi visioner, yaitu akhirat sana. Orang bekerja, dia hanya di dunia, akhir bulan dia tunggu. Tapi antum ada sesuatu yang lebih nanti. Di mana? Di akhirat sana, ya.
Ustaz, dari rumah? Nah, dari mana? Dari pekerjaan, dari kantor. Tergopoh-gopoh. Kenapa? Belum selesai meeting, Ana tinggal. Terus teman-teman, Tat, belum selesai. Ana di sini cuma dapat untuk urusan nanti akhir bulan, saya bilang. Tapi saya mau cari nih yang saya dapatkan sampai ke akhirat sana. Itu ya kebanggaan, harapan. Antum tahu semua, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta anak yang kita capek, yang kita kagumi, yang kita tunggu-tunggu, anak yang kita banggakan, apa? Perhiasan? Berarti kita bisa nikmati seumur kita, betul atau tidak? Seumur kita. Itu pun kalau kita sehat. Kalau kita nggak sehat, bisa kita nikmati atau tidak? Lah. Antum punya mobil mewah, punya rumah bagus, antum meninggal, antum sakit, bisa antum nikmati? Enggak. Lalu kata-katanya, nggak apa-apa deh, gue nggak punya duit, yang penting gue sehat. Betul nggak? Itu ya ikhwah. Jadi guru ini ada gaji yang Allah gaji gak pernah berhenti sampai di akhirat. Jadi antum kalau ingat itu, antum semangat betul, semangat terus mengajar ya. Karena ada sesuatu yang lain yang akan antum dapatkan. Di mana? Akhirat. Visioner atau tidak? Visioner atau tidak? Sangat visioner. Bukan cuma akhir bulan. Apa-apa wah saya Ustaz, rumah masih ngontrak Pak Ustaz. Terus kenapa? Emang ada kewajiban kita punya? Ada tuh. Siapa di sini yang terkaya? Ustaz iseng aja nanya. Siapa yang paling kaya di sini? Umahat? Ustaz, yang paling kaya. Ini antum anak tes begini aja antum udah nggak tahu. Saya nanya, siapa yang paling kaya di sini? Hah? Antum padahal baca tiap hari, laisal ghina an kathratil arat walakinnal ghina ghinan nafsi. Kan saya nggak tanya duit. Saya tanya siapa yang paling kaya. Antum kayaknya persepsi masih di dunia. Gimana nggak payah persepsi? Hadis ya ikhwah. Ya udah, itu antum cuma dijebak aja sama Ustaz. Ana tanya, Ustaz, antum Ustaz, yang antum beda sendiri bajunya Ustaz. Karena orang yang beda baju itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak mutil besar, kalau tidak pas pembagian nggak masuk. Ustaz, apa Ustaz? Ana memang tukang canda Ustaz. Ana juga suka diprotes sama orang-orang itu. Teman-teman Ustaz, ada orang tuh ngajar itu khusus sampai nangis Ustaz. Kenapa sih Ustaz kalau ngajar selengean gitu, suka ketawa. Ana bilang, orang yang ngajarnya itu sampai nangis itu hatinya lembut, khusyuk. Kalau yang selengean itu adalah orang yang pandai bersyukur. Bela dewe. Ustaz, afwan. Ismukum? Nama antum Ustaz? Window. Insyaallah. Antum anggaplah antum orang kaya. Kalau antum tidak merasa kaya, ini dunia ya. Antum perhatikan orang-orang kaya. Ada orang kaya yang kamarnya 500 meter. Kamar tidurnya. Pernah dengar antum? Orang kaya kamar tidurnya 500 meter. Kenapa Ustaz? Orang kaya di Indo? Di Indonesia. Isyada. Apa itu? Ana maaf ya akhi. Ana enggak paham. Tolong jelaskan. Ini kalau guru Nabawi masih nonton sinetron itu ana bingung itu ya, Pak. Ana bingung itu. Wallahi Mubarak mengatakan tak mungkin bersatu dalam satu hati antara cahaya Allah dengan apa yang dibenci oleh Allah. Itu perempuan dilihat di sinetron. Antum main tuduh-tuduh aja. Ada. Apa nih Ustaz? Ana canda Ustaz. Ana cuma mau bilang begini. Ikhwah, orang di dunia Ustaz kacau nih. Jadi orang di dunia ini rumahnya lebar ya ikhwah, lebar 500 meter lah kamarnya.
Itu persoalan dunia. Umurnya 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 sedikit, halas, selesai. Tapi antum dengan ilmu antum ajarkan, Allah berikan nanti di akhir, tahu enggak di kubur antum maddal basar, sejauh mata memandang. Ya kan? Diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Ada yang 70 hasta di hadis. Ada yang mengatakan maddal basar, sejauh mata memandang. Lalu dia minta kepada malaikat, wahai malaikat, kembalikan saya ke keluarga saya akan kabarkan kepada mereka begitu indahnya di kubur itu. Kata malaikatnya, sudahlah tidur. Seperti tidurnya pengantin baru. Karya Abul Islam, kitabnya namanya Hadimul Ladzat. Jadi ada sesuatu yang lebih yang diberikan oleh Allah karena ilmu yang antum ajarkan, maka nanti kamarnya antum sejauh mata memandang. Di dunia paling berapa meter ya? Apakah Bilal bin Rabah tak pernah tersenyum karena kesulitan? Karena kemiskinannya penuh dengan senyum dan bahagia. Apakah Mus'ab ibn Umar yang tinggalkan semua kekayaannya ketika masuk Islam menjadi menangis setiap waktunya? Lah. Apakah Salman Al-Farisi atau Salman Al-Farisi migran dari Persia karena kesulitannya beliau menjadi sedih? Lah, senyumnya tak pernah berhenti. Itu hanya persoalan dunia. Baik, sudah ya? Itu apa tadi? Motivasi buat pengajar. Keutamaan mengajar. Makanya anak kita tak pernah mau berhenti mengajar. So, sehari anda mesti luangkan sekali mengajar. Khutbah Jumat sebulan 2 kali. Karena itu penting. Ada sesuatu yang tidak kita dapatkan. Nah, baik, kita masuk ke gurunya sekarang ya. Tanggung jawab sebagai seorang pengajar. Antum tahulah ya, dalam konteks umum dari hadis dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa itu pemimpin atau tidak? Setiap kepemimpinan kita akan dimintai tanggung jawab atau tidak? Akhir. Ada evaluasi dunia, ada evaluasi akhirat. Ada entering behavior test, ada free test, ada post test. Itu duniawi. Di akhirat ada nanti pertanyaan simple. Bahkan dikatakan la tazul qadam 'abdin yaumal qiyamah. Tak akan bergeming tuh kaki manusia nanti di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah 4 hal: umur, ilmu, harta, dan fisik. Nah, saya ingin bicara tentang pertanggungjawaban kita sebagai seorang pendidik. Pengajar atau pendidik? Pengajar atau pendidik? Kedua-duanya. Ya, kalau pengajar hanya transfer knowledge. Antum mencerdaskan orang secara intelektual, dari tidak tahu dibuat menjadi tahu, dari tidak paham dibuat menjadi paham. Tugas kita selesai di situ. Apa bedanya dengan sekolah lain berhenti di apa? Tujuan akhir. Nanti namanya apa namanya? Ujian nasional. Lah, kita ini pendidik, mendewasakan. Apa yang didewasakan? Sikapnya, moralnya. Bukan hanya ikhwah, anda tanya, antum sering dengar nggak ilmu tanpa adab seperti kanari bila hatab, seperti api tanpa kayu bakar. Banyak nggak orang pinter tapi emosional? Ayat dan hadis keluarnya itu nyerocos tuh, tapi sering marah-marah. Padahal kalau dibaca ayat Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Tapi marah terus. Terutama sama istrinya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum lidisaihim. Pandai itu. Kenapa? Cerdas ininya aja ya. Intelektualnya cerdas, emosional, spiritualnya tidak ada kecerdasan. Kognitif domainnya oke, afektif dan psikomotornya nol. Itukah tujuan dalam pendidikan? Lah.
mendewasakan bukan hanya pada fikir tapi implementatif. Karena itu saya mencoba menulis dari sumbernya berbagai macam kitab. Dalam mengajar itu, ya secara umum lah, antum tahu input, proses, dan output. Betul atau tidak? Input itu apa? Halo? Hah? Kurikulumnya kan? Betul atau tidak? Proses itu apa? KBM-nya kan? Output? Hasilnya. Baik, Anda mau tanya. Input itu, katakan antum kurikulumnya. Kurikulum itu senjatanya atau bukan? Senjatanya. Proses itu menggunakan senjata. Output hasil tembakannya. Sekarang senjata yang paling keren senjata apa? AK-47. Nggak tahu ya. Antum tahunya panahan ya. Anda ditanya, Ustaz, belajar panah Ustaz? Nggak mau. Maunya Ustaz? Belajar nembak. Kok gitu? Lebih cepat sih. Baik. Nih, Anda tanya sama antum. Kurikulum itu senjatanya ya, akhi. Senjata paling keren katakanlah AK-47. Sekeren apapun tuh senjata, kalau pengguna senjatanya nggak bisa, hasilnya oke atau tidak? Yang nggak bisa gunain. Kitabnya keren, karya Imam Ibnu Qayyim yang antum ajarkan Ad-Da' wad-Dawa. Kitabnya keren, Fawaidul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim. Tapi mengajarnya antum nggak ngerti. Walaupun antum ilmunya kuat, tapi mentransfernya tidak bisa. Maka outputnya oke atau tidak? Lah, tidak oke. Jadi sekeren apapun senjata itu, kalau antum menggunakannya nggak bisa, hasilnya nggak maksimal, nggak tepat sasaran. Wah, kadang-kadang tuh saya sedihnya tuh Pak, mohon maaf ya. Ada, bukan di sini, ada guru buat satpel lagi nggak bisa. Gimana tuh ceritanya tuh? Tahu satpel? Masa nggak tahu? Iya, sekarang sudah keren. Iya. Zaman dulu. Ustadznya doktornya pendidikan, tapi udah klasik sudah. Saya dokter pendidikan tahun 2000. Saya di bidang pendidikan, Pak. Double saya, dan psikologi. Jadi saya mengerti betul tentang teori pendidikan. Makanya kenapa Ustadz tadi menukil lagi. Stephen Howard, misalnya konvergensi, nativism, dan seterusnya lah. Saya TP, teknologi pendidikan. Ya, jadi ikhwani wa ikhwati fillah. Nah, dibuat rancangan itu dengan baik. Karena begini, akhi. Kalau saya bacakan ini kitab sama antum, maksimal nggak hasilnya? Enggak. Maka saya baca kitab ini dengan baik, sebaik-baiknya, lalu saya buat rumusan untuk bisa saya transfer dengan mudah dan mudah dipahami. Itu yang saya sebut, senjatanya sudah oke, tapi gunain senjatanya tidak bisa, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Maka kalau begitu, yuk, ya, pelatihan menggunakan senjata itu harus terus menerus. Makanya kenapa kalau di perusahaan itu ada HRD namanya. HRD itu pelatihannya nggak pernah berhenti ya. Kalau dosen, antum setiap 3 bulan mesti harus ikut seminar keluar. Mesti harus ada penelitian kalau dia ngajarnya S2 dan S3. Kalau tidak, maka ilmu stagnan. Saya sering menyebutnya, inilah pesan, kalau bahasa Quran gimana sih? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Coba lihat selanjutnya apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba wa yatafakkaruna itu apa? Present continuous kan?
Mudhari' kan? Artinya berpikir boleh berhenti. Lah. Orang antum minum, makan, tersisa, mubadzir atau tidak? Antum dikasih potensi akal oleh Allah, antum tidak gunakan terus menerus, mana lebih mubadzir? Allah bilang tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Kapan tidak sia-sia? Kalau ada penelitian. Kalau tidak ada penelitian, sia-sia. Kenapa diketemukan, oh ini manfaatnya ini manfaatnya ini manfaatnya? Karena penelitian tidak pernah berhenti. Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Saya coba hanya ingin memahami bukan pada konteks taksir. Coba antum pahami. Allah ciptakan apa tadi? Nyamuk ya? Atau tembila ya? Yang lebih kecil daripada nyamuk. Orang beriman berkata apa? Hak dari Allah. Orang kafir, apa maunya Allah? Ciptakan ini. Banyak orang tersesat gara-gara nyamuk itu. Banyak orang dapat petunjuk. Tidaklah tersesat kecuali siapa? Orang Coba definisikan saya, tolong bantu teman-teman. Apa fasik itu? Ngerti dalil? Iya. Tak amalkan? Iya. Saya kasih contoh. Antum pergi nih dari sini ke kawasan industri Pulau Gadung. Ada PT Johnson. Tahu PT Johnson? Yang punya siapa itu? Yahudi. Karyawannya ribuan. Saya setiap tahun selalu mengetes mereka untuk umroh gratis. Dulu haji gratis, karena haji lama, sekarang umroh gratis. Antum berapa tiap tahun? 28 orang. Gara-gara nyamuk dibikin apa? Obat nyamuk. Dari oles, semprot sampai bakar. Yang bekerja ribuan orang. Menghidupi anak istri. Terus kita yang muslim, gara-gara nyamuk, kita digigit nyamuk, setan katanya. Betul itu tidak? Ayo serius ini. Ini tamparan loh buat kita. Mau jalan ya? Ayo. Mau gunain ya? Antum sudah asik saja. Eksploitasi segala kemampuan yang kita miliki. Allah bilang, siapa makhluk terendah? Makhluk terhina siapa? Inna syarrad dawab. Surat 8 ayat 22. Inna syarrad dawab 'indallah summun bukmul ladzina la ya'qilun. Seburuk-buruk makhluk melata, makhluk hidup di muka bumi adalah mereka yang bisu, tuli, dan tidak mengerti apa-apa. Maka rangsang fikir anak itu, rangsang intelijensi anak, dan juga rangsang diri kita. Semua anak punya potensi. Kata konvergensi ya, bukan nativism ya. Semua anak punya potensi atau tidak? Bukan seperti kertas putih, bukan. Semua punya potensi. Antum aduk, antum rangsang itu kemampuannya. Angkat kemampuan anak itu. Dan itu membutuhkan seni mengajar. Aduh, capek Ustaz nih. Sudah paham ya akhi? Paham. Semua anak punya kemampuan. Tak ada anak bodoh. Tak ada anak bodoh. Semua anak punya kemampuan. Ana ingat akhi di pondok dulu. Pada kawanan. Tak naik 3 tahun. Asal naik kelas, besoknya mesti tinggal dia. Terus. Tapi dia betah. Terus dia talaki. Sekarang alim betul. Kami yang dulu di kelas ranking-ranking tanya sama dia hukum sekarang. Karena apa? Waktu itu belum dirangsang potensinya, belum ketemu dirinya. Nah itu loh, ajarkan anak mengenal dirinya, kemampuan dirinya, antum yang bertugas merangsang. Karena tidak semua anak ngerti semuanya. Anak-anak kan juga di Nabawi. Saya bilang, tadi malam bercerita, Bi,
Biasa kan anak-anak kan kalau ada libur sebulan kan seneng kan gitu kan. Katanya nih, nanti Ramadan tuh libur sebulan. Saya bilang, kau informasi itu tahu, informasi yang lain tak tahu sih. Kata Pak Menteri itu katanya. Rupanya ngerti yang sebegitu, tapi yang lain nggak tahu dia. Karena apa? Ada keuntungan buat dirinya. Saya sih nggak setuju, Dek. Saya bilang, oh ya, emang gimana, Bi? Coba ya, nanti kan Nabawi itu selama sebulan, ya udah ajarin bahasa Arab sama Nahwu sama Sorof aja selama sebulan itu. Ah, Ibu nggak tahu, Abi. Nanti diprotes sama orang tua yang anaknya mau kuliah umum katanya. Oh iya juga ya. Ya toh, betul atau tidak? Nah, inilah anak itu potensinya ada yang mau di umum. Ini hanya kalau bicara letterlek lah. Ada yang mau umum, ada yang mau agama. Dan potensi itu harus mulai dibina dari kelas 2 SMA. Bahkan kelas 1. Kemana spesifikasi dia, kemana maunya dia. Tapi kan sekolah udah muridnya cuman juga dikit begitu ya, ditambah dipisah, tambah dikit nanti gitu. Gurunya butuh banyak, guru butuh banyak, butuh modal banyak. Akhirnya ya sudahlah. Serius ini ya. Kenapa antum ketawa? Ana paham kok. Ana paham. Fahim tuh ya, akhi. Tapi ini kan tetap harus kita kerjakan. Paling tidak dirangsang. Saya akhi untuk mematikan kreasi anak pada sesuatu yang dia sebenarnya tidak potensi, maka caranya di stop. Saya punya anak 3. Ini cerita saja. Anak saya dulu dari pesantren. Yang pertama, hafal Quran. Saya suruh tes di Lipia. Sudah tes, tapi dia juga tes di Pertamina. Apa dia bilang? Sudah diterima kok nggak masuk, Dek? Kan Nabi cuma suruh tes. Selesai kan? Apa nggak kiamat itu? Apakah saya harus marah? Marah selesai? Lah. Oh, dia sukanya di situ. Ya sudah. Yang penting jangan berhenti mengaji. Tapi ini jadi pengalaman, karena harapan saya dia ke Libya atau tidak keluarlah, gitu. Belajar agama. Nah, pada konteks adiknya sekarang, saya tak beri dia kesempatan. Caranya kan begitu mematikannya kan? Itu kan pinter-pinteran aja kita. Tapi dia happy gitu kan. Bi, aku mau les matematik sama matematika, biologi, fisika. Kemana? Kan teman-temannya tuh ada kakak kelasnya tuh yang suka bareng bertiga itu. Sana, saya bilang, Abi nggak ada duit untuk itu deh. Maksudnya nggak ada duit untuk itu? Ya nggak ada duit untuk les itu, saya bilang. Terus adanya apa? Adanya kau les bahasa Arab, kau les Nahwu. Itu ada duit tapi. Kok bisa begitu ya, Bi? Bisa begitu, saya bilang. Bisa begitu. Kan kita bernegosiasi kan? Kenapa? Dia ngerti nanti matematik, dia berubah dia. Sudah tidak akan ke agama. Karena kalau sudah ngomong dengan teman-temannya, mau dokter, mau macam-macam. Bukan tak baik, Dok. Ibnu Umar. Saya cuma cerita hadis, tapi lihat intinya. Walaupun pada tingkat kemauan hadisnya bukan ini. Misalnya pada bab dunia, zuhud. Di dalam Riyadhus Shalihin itu nomor 574. Kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biman kibi wa yaqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Coba lihat apa yang dilakukan Rasulullah kepada Ibnu Umar. Memegang pundaknya dan menepok-nepoknya, lalu berkata kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara. Coba, begitu dekatnya Rasulullah dalam memberikan pengajaran, pendidikan kepada Ibnu Umar yang usianya masih sangat muda hari itu. Coba direnungkan. Jadi dekat dengan murid itu. Jangan anak-anak itu dibuat takut. Nanti kalau dia takut, ini nggak bisa dieksploitasi dengan
maksimal. Buat dekat, tapi tetap beradab. Buat dekat, tetapi adabnya tetap ada. Jangan sampai dekat tapi nggak punya adab, itu masalah nanti. Buat anak itu dekat dengan guru. Itu halaku intinya. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada siapa, Ibnu Mas'ud ya kalau tidak salah ya, yang Rasulullah membonceng Ibnu Mas'ud dalam satu kendaraan kan? Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas ya, satu kendaraan. Coba bayangkan begitu dekatnya Rasulullah dengan umatnya, atau kita dengan murid kita. Nah ini ya akhwat, itu dekat gitu. Itu inti daripada halaqah. Jadi sekarang bentuknya sekelas berapa orang? Berapa? 22. Masih bisa lah, masih bisa dihandle ini. Jadi buat anak itu menjadi dekat, bukan dibuat takut. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ikhwah, sudah selesai. Kalau sudah selesai saya berhenti, karena masih banyak sekali yang saya mau sampaikan. Iya, ini baru satu. Saya menulisnya 28. Serius ini. Anda membuatnya satu malam penuh ini, akhi. Taib. Yang kedua, yaitu dengan apa ya? Anak itu dalam mengajar, ya selain dengan bentuk halaqah begitu, ya al-hiwar, ya, atau mujadalah. Diajak anak itu berdialog, berdiskusi. Jadi kita kalau mengajar dengan berdialog, berdiskusi, apa ya, mengaktifkan anak itu. Bayangkan kalau yang kita gunakan metode ceramah terus ya akhwah, ngantuk lah. Ini kayak antum gini, anda ngomong aja dia ngantuk kok. Ya, enggak ada apa-apa juga. Dan itu berarti bagian dari kenikmatan antum itu. Ya enggak percaya, orang Islam tuh nikmatnya kan di situ kan. Ngaji saja. Ada satu magazine akhi, dulu katanya orang-orang barat begitu complicatednya hidup, mereka susah tidur, Ustaz. Saking susahnya tidur, mereka harus minum Valium. Itu maklum Valium? Dawa. Ya, obat untuk tidur. Ada hospital yang nangani orang untuk tidur. Dan itu mengantri. Anda cuma mau bilang sama mereka, kalau mau gampang tidur, tidak usah minum Valium, tidak usah ngantri di hospital. Masuk Islam. Caranya ikut kajian, kalau tidak khutbah Jumat. Tidur itu. Itu nikmatnya umat Islam. Keren benar Islam itu. Masya Allah. Coba kasih tunjuk Anda ya akhi. Ada nggak Nabi pernah marah karena orang tidur? Dalam satu pengajaran. Kalau ngobrol ada riwayat. Tapi kalau tidur enggak. Makanya antum mana ngajar, antum tidur semua enggak ada masalah. Mana muskilah ya akhi. Anda paling pulang keluar. Ya, saya teruskan ya. Jadi metode hiwar atau berdiskusi, berdialog itu keren ya akhwat. Jadi begini, Nabi itu dulu ya keluar dari rumahnya menuju masjid, menemui ashabus suffah, orang yang tinggal di emperan masjid, belajar. Abu Hurairah menghabiskan waktu di situ ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu datang ke tempat itu, menemui para ashabus suffah. Awalnya itu Rasulullah lakukan itu tidak langsung kok begini enggak. Rasulullah tanya, bagaimana kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehingga mempererat. Dijawab, lalu kemudian baru diberikan pengajaran. Disampaikan informasi-informasi Al-Quran, informasi-informasi agama. Jadi diklik dulu. Di apa ini? Diklik dulu hatinya. Baru kemudian diisi. Hatinya belum diklik, antum isi, belum nampung dia, masih terkurap. Nah ini yang kadang-kadang kita itu kalau ngajar tuh langsung gitu. Mana anak-anak kabarnya? Gimana liburannya antum? Gimana di rumah? Antum habiskan waktu itu 10 menit, nggak ada ruginya. Karena itu membuat anak itu klik. Kita enggak. Ayo coba buka buku. Langsung antum nulis. Langsung terangin. Pusing anak itu belum siap dia. Buat klik hatinya. Tanya, "Kaif halukum?" Gimana kabar kalian? Gimana tadi subuh salatnya?
Gimana? Tanya siapa ya? Safan. Baik. Nah, ikhwan wa akhwati fillah, ajak anak diskusi. Ajak anak itu berdialog. Karena merangsang. Tes itu tidak mesti hanya tes nanti di semester atau di CAU atau di akhir. Lah, CAU. Bahasa saya orang tua dulu. Biar antum tahu kalau ada CAU dulu. Ya kan enggak tahu kan CAU kan? Oh, tahu gak? Yang tahu itu seumuran saya itu berarti. Emang sudah ada yang umurnya 55 seperti saya? Mana? Kok tahu CAU itu loh? Itu umuran saya 55 tahun itu. Masya Allah. Ada ini setengah abad ya. Ya. Saya cuma mau bilang bahwa kadang-kadang kita perlu mengetes anak itu di saat setelah kajian. Tadi sudah dipahami nggak, Nak? Ya, kalau antum perlu acak pertanyaannya. Acak pertanyaan dari antum yang antum sampaikan, misalnya ada 5, antum tanya 1 saja atau 2. Antum kalau nyampaikan 5 dalam satu pertemuan, murid antum ada 5, satu-satu antum tanya itu dari 5 itu justru yang membuat lengket. Apa tadi fi'il? Fi'il ada berapa tadi? Apa itu isim? Apa itu huruf? Nah, dari dialektika itu yang lengket sama anak. Bukan yang antum terangin itu. Kadang-kadang itu tak lengket anak-anak. Karena pusing dia. Fahim? Tuh? Alhamdulillah. Baik, yang ketiga yaitu dengan metode khutbah atau ceramah. Sudahlah, metode klasik. Nah, ini saya sampaikan. Dalam metode ceramah, usahakan rotok pelan. Apa rotok pelan itu? Agak pelan antum menyampaikan. Beda anak-anak dalam agama ini. Kalau antum ngajar bahasa Arab macam-macam itu, beda dengan teman-teman misal sudah di Saudi, di Mesir. Mereka memang dialog mereka, bahasa mereka cukup nampak. Anak-anak di kita enggak, dia masih mengolah. Ya, agak pelan-pelan antum ya. Kalau perlu antum mengulang-ulang. Jangan target selesai, tapi target paham. Kalau target selesai, gampang bener. Ya, kayak saya talaki dulu ya sudah dibaca saja. Ya, saya mau paham lagi, ya baca lagi di rumah. Anak-anak sekarang belum tentu itu mau baca. Nah, jadi ikhwan wa akhwati fillah, dalam khutbah itu usahakan apa tadi? Pelan-pelan. Yang kedua, ini penting sekali nih, akhi. Gunakan diksi yang baik. Gunakan apa? Diksi yang baik. Jangan antum dalam ceramah menggunakan diksi tidak baik. Kamu bodoh amat sih. Hindari itu kata. Karena anak itu don habis itu. Sehabis-habis. Gunakan diksi yang baik. Ada Nabi pernah mengajar menggunakan diksi yang tidak baik? Nggak ketemu antum. Nggak bakal ketemu. Diksi yang digunakan Rasulullah selalu diksi yang baik. Nah, hati-hati menggunakan diksi yang tidak baik dalam mengajar. Makanya lisan ini Masya Allah ya. Itu gara-gara bilang apa tadi? Tolol, bodoh. Nah, itu diksi tidak baik, dipecat loh. Kalau tidak terpaksa harus mengundurkan diri. Itu namanya dipaksa secara batin gitu. Hati-hati. Memang nggak boleh. Makanya dalam Rasulullah itu coba lihat antum. Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati apa? Ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafahhikun. Coba antum paham itu kata ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun. Baca sarahnya. Salah satunya di penggunaan diksi yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, intonasinya juga harus baik. Jangan berintonasi itu kayak bentak-bentak gitu loh ya, akhi. Diksinya baik, tapi intonasinya nggak pas, tangkapannya salah. Nih, Anda pernah punya pengalaman pribadi.
ana salat Jumat di BEJ Bursa Efek. Jadi jemaah sebelahnya. Terus ustadznya ceramah. Ketika sampai pada kata bid'ah, ini bid'ah. Sebelah saya itu bilang, enggak gitu juga kali Pak Ustaz. Lagi sholat. Wallahi akhi, lagi sholat. Ana cuma diem aja. Enggak gitu juga kali. Saya begitunya. Habis sholat ana bilang, akhi, antum katakan tidak suka, tapi antum tidak boleh berbicara dalam sholat. Dalam khutbah saya bilang ke orang yang dengar ini. Tapi kalau sama ustadznya, saya pulang, saya tidak tunggu lagi. Apa artinya? Diksi itu bukan diksi yang salah kata bid'ah. Kata itu diksi Rasul. Ya kan, diksi agama kan, sama dengan kata kafir. Tapi intonasi yang tidak tepat kemudian menimbulkan tangkapan negatif. Maka kenapa kita gunakan diksi yang baik dan intonasi yang baik? Nabi lembut atau tidak? Lembut itu tidak? Ala ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar tahrumu 'ala kulli qaribin hayyin layyin sahlin. Kata sahabat Anas gimana? Ini pembantunya loh. Masistu dibahan aw hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku tak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis, yang halusnya lebih halus daripada telapak tangan Nabi. Nabi itu lean ya. Tapi Nabi kuat, ya Pak ya. Nabi itu kuat. Nabi lean. Wah, kalau kita kan kuat agak berangasan tuh. Kalau lean agak cucok kan? Nabi tidak tuh. Nah, buktinya Nabi angkat tuh kambing telinganya kan? Diangkat oleh Nabi kan? Kuat gak tuh? Walaupun tuh anak kambing. Nah, kalau saya kan gak kuat. Ya karena kecil. Gitu ya. Tapi orang kecil rata-rata pintar. Karena otak sama dengkulnya dekat. Jadi kalau mikir cepat nyampe prosesnya. Antum agak lama sedikit panjang tuh akhi. Itu cara bersyukur kepada Allah namanya. Walaupun anak kecil Anda bersyukur kepada Allah. Ya bilangnya begitu. Itu namanya menghibur diri. Baik, jadi habis antum nggak menghibur anak, biar anda menghibur diri anda ya akhi. Jadi satu apa? Dalam metode ceramah? Pelan. Kemudian gunakan diksi yang baik. Kemudian intonasi yang baik. Itu dalam metode ceramah ya akhi. Lihat bagaimana Nabi menyampaikan sesuatu. Khutbah Jumat sampai merah. Iya, dulu tidak ada ini. Tidak ada ini. Kalau tidak maka tidak terdengar. Betul atau tidak? Dan mengantuk. Sekarang sudah ada ini. Kalau anda teriak, apa nggak kaget itu? Iya, apalagi kalau ceramahnya kayak model di Masjid Nabawi, dari ujung ke ujung suaranya sama itu kan? Makanya suara Syekh itu kan pelan, tapi semuanya kedengaran semua. Coba kalau saya teriak itu, kayak mana kita? Kaget mungkin dari duduk begini kita itu. Hati, wah bingung kita. Nah, itulah ya ikhwah, ya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya adalah gunakan metode itu banyak dengan kisah-kisah. Antum ceritalah. Karena itu antum perkaya diri antum dengan buku-buku sejarah. Sejarah sahabat, sejarah Nabi, gitu ya. Kenapa? Agar anak itu punya loyalitas. Dan biasanya anak-anak itu kalau diceritakan tentang sejarah itu tertarik. Lalu kemudian muatan sejarahnya ada motivasi. Begitu loh. Makanya kalau khutbah-khutbah itu, kalau yang di awal sudah sejarah, orang melek semua itu. Betul atau tidak? Karena kita senang diceritakan, dan itu model lah anak-anak. Nah, jadi artinya begini akhi, bahwa dalam mengajar itu antum juga harus banyak belajar baca kisah tentang sejarah. Walaupun pelajarannya bukan pelajaran sejarah. Antum ceritakan tentang tauhid. Lihat orang-orang yang tauhidnya luar biasa. Antum lihat walaupun dipenggal lehernya, dia tetap bertahan dengan imannya. Ya kan gitu kan? La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta au hurriqta. Walaupun dipenggal ataupun dibakar. Kenapa? Karena kekuatan imannya. Siapa sahabat itu? Antum ceritakan. Itu tertangkap sama anak. Tapi antum la tusyrik billahi syai'an. Khalas di situ saja. Iya, jangan tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau antum berikan cerita, dia tertancap itu ya. Nah, berarti antum harus banyak baca. Harus banyak baca. Usahakan ya akhi, ustadz itu minimal sehari itu baca 2 jam. Minimal. Setiap hari. Saya itu 2 jam untuk baca agama, 1 jam untuk baca pengetahuan umum.
Dan itu harus wajibkan kita. Kalau kita tidak nambah ilmu, kita nanti stagnan. Dan itu bahaya bagi seorang guru. Ya. Baik. Kemudian apa lagi? Kalau perlu nih, at-tatbiq. Apa itu? Penugasan. Yang sudah mahir ditugaskan. Makanya saya senang tuh anak-anak SMA suruh jadi imam di salat tarawih saja, jangan salat isya, di salat tarawih. Tapi jangan dipaksa yang hafalannya belum, karena saya ikut beberapa kali itu hafalannya ulang-ulang tuh. Akhirnya banyak teman-teman yang tidak sholat lagi di situ. Kenapa? Kalau hari ini imamnya anak-anak, bacanya ulang-ulang katanya. Maka yang dia memang sudah mutkin, dia misalnya, kamu hafalnya surat apa? Ini, itu saja kau baca. Jangan ditugaskan sama guru, kau harus baca ini ya, surat ini. Dia belum mungkin. Akhirnya jadi imam kacau. Bola-balik. Karena jadi imam itu yang setengah mungkin saja, setengah mungkin. Kalau jadi imam, hilang semua itu. Ya. Kalau kata anak saya, gamis pun bergetar katanya. Gamisnya bergetar dia. Loh, anak saya yang pertama hafal Quran, Pak. Itu jadi imam di musola baca Al-Kafirun gak kelar-kelar. Serius. Sejak itu jangan suruh lagi aku bi katanya. Mendingan Abi duduk saya baca sajalah katanya daripada jadi imam. Kenapa? Hilang semua itu bi katanya. Gemetar itu katanya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak pahami. Kita itu nyuruh anak seolah-olah diri kita. Nah, jadi suruhnya apa yang dia hafal? Surat yang kau hafal betul, An-Naba. Kau jadikanlah 11 rakaat itu. Ya gitu. Ya surah An-Naba, surat apa Ar-Rahman. Kau jadikanlah 11. Jangan kau baca surat ini ya, biar ngafal dulu. Ya, ngafalnya pun susah, begitu berdiri hilang semua itu. Tak ada itu semua. Ya macam ya kita juga sama begitu kan? Iya, kita bikin khutbah itu dulu. Itu sudah rapi itu, bikin khutbah satu-satu. Di atas mimbar semua nggak ada yang keingat. Iya, cuman akhirnya ittaqullah. Takwa aja kita bahas 5 menit. Iya, lalu kemudian sudah selesai. Barakallah. Selesai. Saya itu dulu begitu. Anak itu dulu kalau mau khutbah akhir ke kamar mandi bisa 10 kali itu. Betul. Saya itu tak pandai bicara itu dulu. Takut betul. Kalau di sekolah, di pondok dulu, kalau ada latihan muhadarah, itu kan ada tugas itu. Nah, itu saya ambil sarung, terus beli bodrek sama air, taruh di sebelah. Tidur. Wahid istaikid, marit kak, gitu, sakit kak, gitu. Nah, sudah jadi pembohong dari dulu itu. Tapi ini serius, karena saking takutnya bicara itu. Nah, makanya anak-anak itu dengan metode yang antum sudah lakukan di di Nabawi SMA itu keren. Nah, cuma saja muatannya tanya apa yang paling kamu hafal. Itulah. Jangan kamu nanti baca ini ya. Hati-hati itu. Ngaco nanti bacanya itu. Berulang-ulang. Akhirnya jemaahnya sepi. Giliran anak-anak yang jadi imam, giliran ustadznya yang jadi imam, baru banyak lagi. Ini serius. Dan ini aduannya banyak. Ngadunya ke saya, bingungnya. Saya juga nggak ngerti. Waktu habis. Baik, alhamdulillah. Iya, saya juga mau khutbah. Tutup satu pertanyaan aja. Oh, pakai pertanyaan dah. Waktunya habis ah. Satu aja. Pertanyaannya nanya rumah saya saja, baru saya jawab. Baik, akhi, karena saya sudah ditegur, waktunya juga sudah habis. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan-kapan kita bicarakan, masih banyak, baru 3 saya bicarakan ya, karena metodenya itu masih banyak. Baik, ada pertanyaan? Berhubung tidak ada yang nanya, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.